Pada kondisi saat ini, mana yang lebih diuntungkan? Apakah menjadi seorang generalis yang memiliki kemampuan untuk memahami segala bidang yang digelutinya, namun pengetahuan terhadap bidang-bidang tersebut tidak mendalam? Atau justru sebaliknya, menjadi seorang spesialis yang memiliki keunggulan kompetensi di suatu bidang secara mendalam? Jadi, mana yang lebih baik? Sebetulnya, kedua hal tersebut bukanlah hal yang dapat dibandingkan antara satu dengan hal yang lain. Kita tak dapat membandingkan mana yang paling benar di antaranya, membandingkan mana yang paling menjamin kehidupan manusia di masa depan. Keduanya sama-sama memiliki kemampuan serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang pasti mendambakan apa yang kita sebut dengan kesuksesan. Namun, tidak semua orang paham bagaimana cara mendapatkannya. Jadi, seperti apa sih cara yang paling efektif untuk meraih kesuksesan pada segala hal? Jawabannya mungkin bukan seperti yang kalian kira sebelumnya. Banyak sekali ahli di dunia berpendapat bahwa siapapun yang ingin mengembangkan kemampuannya untuk bisa menjadi ahli dalam melakukan beragam hal, memainkan alat musik, atau memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dalam memimpin suatu organisasi atau suatu perusahaan, harus memulai menekuninya sejak dini, berfokus secara intens, dan sengaja berlatih sebanyak mungkin. Jika terlambat melakukannya, kita tidak akan pernah bisa mengejar mereka yang menekuni bidang itu lebih awal. Namun, penelitian secara lebih mendalam terhadap orang-orang yang paling unggul di bidangnya, dari atlet profesional sampai peraih Nobel, menunjukkan bahwasanya pengkhususan bidang sejak dini adalah pengecualian, bukan suatu aturan. Berangkat dari pertanyaanku tersebut, membawaku untuk membaca buku ini. Ya, di dalam buku ini, buku yang berjudul Range, Why Generalists Thrive in Specialist World, karya David Epstein, meneliti atlet, seniman, musisi, penemu, peramal, dan ilmuwan-ilmuwan yang paling sukses di dunia. Ia menemukan bahwa di sebagian besar bidang, terutama yang kompleks dan tak terduga, yang lebih unggul adalah generalis, bukan seorang spesialis. Generalis ini seringkali terlambat menemukan jalur mereka dan mencoba banyak bidang, bukannya berfokus pada satu bidang. Mereka juga lebih kreatif, lebih gesit, dan mampu membuat kaitan-kaitan yang tak bisa dilihat oleh para spesialis. Provokatif, mendetail, dan mengasyikkan. Gagal adalah teknik terbaik atau cara terbaik untuk belajar. Orang yang sering mengalami kegagalan pada akhirnya memiliki karir yang paling memuaskan. Para penemu terkemuka di dunia yang paling berdampak mempelajari berbagai bidang, bukan hanya memperdalam pengetahuan di satu bidang yang tertentu. Ketika sejumlah pakar mengotak-atikkan keahlian, sementara komputer memiliki kemampuan lebih banyak apabila dioperasikan oleh orang-orang yang sangat berfokus. Orang yang berpikir secara luas serta merangkul keberagaman pengalaman dan perspektif akan semakin berkembang. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, banyak ahli yang berpendapat bahwasanya untuk bisa sukses mengembangkan kemampuan bidang kita, baik itu di bidang akademik, musik, olahraga, ataupun bidang-bidang lainnya, kita perlu menekuninya sejak dini dan fokus untuk berlatih di bidang yang ingin kita tekuni sebanyak mungkin. Seperti yang dikatakan Malcolm Gladwell, "It takes 10,000 hours of deliberate practice to become an expert." Mungkin ada sebagian dari kita yang pernah mendengar kalau kita ingin sukses di suatu bidang, kita perlu berlatih selama minimal 10.000 jam. Sebetulnya, nggak ada yang salah dengan teori tersebut. Namun, pengkhususan bidang sedari dini bukanlah suatu aturan, namun suatu pengecualian. Pada era digital seperti ini, secara tidak sadar memaksa kita untuk bisa melakukan segala hal dengan serba cepat.
dan serba dinamis. David Epstein dalam buku ini, dalam buku Range yang pernah saya baca sebelumnya, beropini bahwasanya sekarang kita berada di dunia pembelajaran yang berbentuk wicked environment. Hal ini membuat kita bisa mengandalkan pola yang hampir selalu sama seperti dulu, karena informasi terus-menerus mengalir tanpa henti. Hal ini berbeda jauh jika kita bandingkan pada abad ke-20 di mana segala hal masih berjalan pelan dan fokus sehingga menghasilkan banyak generasi spesialis. Nah, untuk menghadapi dunia wicked environment ini, Epstein berargumen bahwasanya sudah saatnya orang menjadi seorang generalis, seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang banyak bidang dan mampu melihat satu masalah dari berbagai macam perspektif. Di era digital di mana seseorang bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat, menjadi generalis mempunyai proses yang lebih mudah dibandingkan menjadi seorang spesialis yang jelas membutuhkan waktu yang lebih banyak. Efeknya, banyak perusahaan yang mencari seorang generalis karena dinilai serba bisa dalam melakukan segala hal, mampu berkontribusi lebih banyak dibandingkan seorang spesialis yang hanya fokus pada satu bidang saja. Seorang generalis dipandang lebih kreatif dan mampu berpikir out of the box dan mampu menciptakan suatu ide baru yang benar-benar fresh. Ada salah satu kisah menarik dari seseorang yang bernama Gunpei Yokoi yang berhasil menciptakan salah satu permainan revolusioner dari Nintendo, yaitu Game Boy. Rahasia dari pembuatan Game Boy ini adalah bagaimana Gunpei Yokoi mampu menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang dan menyatukannya dalam satu wadah yang secara filosofis disebut dengan lateral thinking with Willard technology. Dia menggabungkan berbagai macam bidang teknologi yang udah ada sebelumnya dan mampu dijangkau serta dibeli oleh masyarakat luas dalam satu wadah baru yang membuat semua orang dapat merasakan manfaatnya. David Epstein telah meneliti berbagai semacam tokoh di seluruh penjuru dunia, baik itu mereka yang menggeluti bidang musik, olahraga, maupun keilmuan. Dia menemukan bahwa orang-orang unggul tersebut adalah orang yang generalis, bukan orang yang spesialis. Kita ambil kisah tokoh dunia lain, yaitu Tiger Woods dan Roger Federer, yaitu pemain golf dan petenis yang hebat di dunia. Kedua tokoh tersebut memiliki cara yang bertolak belakang dalam mencapai kesuksesannya. Tiger Woods sendiri menggunakan pendekatan spesialis dalam meraih pencapaian kesuksesan dalam bidangnya, dalam hal ini golf. Ia sejak kecil sudah dipersiapkan oleh ayahnya sendiri untuk menjadi seorang pemain golf yang hebat. Sementara Roger Federer merupakan seorang generalis. Meskipun ibunya merupakan pelatih tenis, namun ia tak pernah memaksakan Roger untuk bisa menjadi petenis yang hebat. Semasa kecilnya, Roger banyak mencoba permainan bola hingga tiba suatu momen ia tertarik untuk mengikuti pertandingan tenis. Dan akhirnya ia berhasil meraih juara. Kemudian ia ditawari untuk bergabung dan masuk ke tim senior, namun ia menolaknya karena khawatir waktu bermainnya menjadi berkurang. Jadi, kisah Roger dan Tiger ini merupakan hal yang sangat kontras. Jadi hal yang sangat tidak biasa orang yang awalnya tidak serius bermain tenis, kemudian tumbuh besar menjadi seorang pria yang dapat mendominasi dunia tenis. So, mana yang lebih baik? Menjadi seorang spesialis seperti Tiger, atau justru sebaliknya, menjadi generalis seperti Roger? Kaum generalis ini sering terlambat menemukan jalur mereka atau apa yang menjadi bidang yang ia kuasai karena mencoba banyak hal, jadi mereka lebih kreatif, gesit, dan mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh para kaum spesialis. Jadi intinya, meskipun banyak orang-orang sukses yang berhasil dengan pendekatan spesialis, bukan berarti segala hal di dunia ini dapat dilakukan dengan hal yang sama. So, buat teman-teman semua yang merasa tidak expert dalam suatu bidang atau tidak memiliki keahlian khusus, jangan berkecil hati karena kita dapat belajar dari perjalanan hidup tokoh-tokoh
yang kini sudah sukses dengan menggunakan pendekatan generalis. Dalam menyelesaikan suatu masalah, alangkah lebih baiknya kita menggunakan frog view, artinya menyelesaikan masalah yang berada di dalam diri kita terlebih dahulu. Tapi dalam menyusun strategi atau menyusun rencana dalam jangka panjang, kita mampu menggunakan bird view, artinya kita mampu melihat sesuatu dari atas, sehingga kita dapat melihat secara komprehensif. Kalau kita bisa menggunakan kedua pendekatan tersebut, kita akan mendapatkan kemampuan problem solving dan menyusun planning yang sangat luar biasa. So, buat kalian semua, yang terpenting bagi kita adalah selalu expand our knowledge and capability, sehingga bisa memberikan impact lebih kepada banyak orang. Baik generalis maupun spesialis, baiknya harus kita sinergikan dengan baik dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang tahu banyak hal, sekaligus ahli dalam beberapa hal. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan quotes yang mengatakan bahwasanya being a jack of all trades doesn't mean you're a master of none. I'm Farhan Naufal. Thank you for watching and see you next time.